Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Abida Ardelia, NPM 120190061 dari kelas 4A PGSD. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang berupa pembuatan artikel untuk mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Trusti Hapsari, MPD. Mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk tugas artikel saya ini berjudul Strategi Pembelajaran Kreatif pada Guru bagi Peserta Didik ABK dalam Pendidikan Inklusi di Jenjang Sekolah Dasar. Nah, pada bagian abstrak ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dijamin sepenuhnya tanpa adanya diskriminasi. Hal ini mendorong perlunya adanya implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. Nah, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan strategi pembelajaran yang kreatif dalam konteks pendidikan inklusi, khususnya di sekolah dasar, dengan menggunakan desain tujuan pustaka. Nah, artikel ini menggambarkan bahwa pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan motorik, tetapi juga kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Guru dapat meningkatkan penggunaan tujuan, materi pembelajaran, media, metode, evaluasi, dan lingkungan belajar siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran yang kreatif. Nah, beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk siswa berkebutuhan khusus sekolah dasar termasuk remedial teaching, strategi deduktif, induktif, heuristik, ekspositori, klasikal, kooperatif, dan perubahan perilaku. Untuk mendukung kebutuhan ini, guru disarankan untuk menjelajahi berbagai media pembelajaran yang ramah bagi siswa kebutuhan khusus, seperti puzzle. Nah, pada bagian pendahuluan, pelaksanaan pendidikan inklusi dilakukan sejalan dengan praktek pendidikan umum, dikutip Herawati 2016. Dengan demikian, diharapkan praktik pendidikan tersebut mengutamakan prinsip keberagaman dan tanpa diskriminasi. Namun, praktek pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar memerlukan perhatian khusus. Penyediaan layanan pendidikan yang melibatkan anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam pembelajaran bersama dengan teman sebaya yang tidak memiliki kebutuhan khusus menimbulkan sejumlah tantangan. Masih ditemukan keengganan sekolah untuk menerima siswa dengan kebutuhan khusus, dikutip Sari 2017. Nah, salah satu alasannya adalah kurangnya kesiapan para pendidik dalam memilih metode dan sumber belajar yang sesuai dengan keberagaman kelas, dikutip Saputra 2016. Nah, pada tahap metode penelitian itu terdapat 3, yaitu yang pertama, artikel ini disusun menggunakan desain tujuan pustaka. Kedua, tinjauan pustaka diinterpretasikan sebagai metode untuk mengumpulkan data dan sumber yang relevan dengan suatu topik yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, laporan penelitian, buku, termasuk e-book, dan sumber pustaka lainnya, dikutip Z 1999. Penulis menggunakan mesin pencarian seperti Google Scholar, IPUNAS, dan ResearchGate. Nah, yang ketiga, semua sumber pustaka tersebut itu kemudian disintesis sebagai bagian dari sintesis data. Sintesis data dilakukan dengan metode deskripsi yang melibatkan pengolahan dan pengelompokan data dari literatur dan penelitian sebelumnya dengan cara mensintesis atau merangkum data, mengkritik, dan menyimpulkan sesuai dengan kata kunci penelusuran, dikutip Numan 2015, MZIR 2010. Nah, pada bagian hasil pembahasan, pendidikan inklusi melibatkan penggabungan seluruh peserta didik di dalam satu kelas, termasuk peserta yang memiliki kekurangan fisik dan emosional. Beberapa peserta didik yang berpartisipasi dalam kelas inklusi
harus menyesuaikan diri dengan struktur ruang kelas. Dikutip Haris dan kawan-kawan 2004, Kustawan dan Hermawan 2013 yang memerlukan strategi inklusi seperti penyesuaian struktur fisik kelas. Hal ini bertujuan untuk mempermudah partisipan pendidik yang memiliki kekurangan fisik. Nah, untuk proses pembelajaran untuk ABK-nya itu atau yang dikenal dengan siswa yang berkebutuhan khusus itu memerlukan strategi khusus. Guru dapat memulai melakukan pendataan karakteristik pribadi peserta didik dalam penyesuaian pembelajaran. Data pribadi tersebut itu mencakup informasi mengenai karakteristik spesifik, kemampuan, kelemahan, kompetensi, dan tingkat perkembangan, dikutip Delphi 2006. Nah, karakteristik ABK seringkali itu berkaitan dengan tingkat perkembangan fungsional yang mencakup aspek seperti perkembangan sensor motorik, kognitif, kemampuan bahasa, keterampilan sosial, konsep diri, interaksi sosial, dan kreativitas, dikutip Kustawan dan Hermawan 2013. Nah, untuk memahami karakteristik setiap siswa, guru perlu melakukan screening dan asesmen untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kemampuan dan kompetensi siswa yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan strategi yang tepat dan mendorong kreativitas gurunya. Nah, pembelajaran bagi siswa ABK ini terutama di tingkat sekolah dasar tidak hanya menekankan pengembangan keterampilan motorik, tetapi juga untuk memfasilitasi interaksi mereka dengan lingkungan sosialnya. Nah, pada dasarnya itu, strategi pembelajaran merupakan upaya untuk memanfaatkan secara efisien dan efektif berbagai komponen pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mendorong strategi pembelajaran yang kreatif itu, guru dapat meningkatkan penggunaan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media, metode, evaluasi, dan lingkungan belajar peserta didik. Nah, salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk siswa ABK di sekolah dasar adalah remedial teaching, dikutip Khalid dan Anzum 2019. Remedial teaching itu difokuskan pada siswa yang mengalami kesulitan belajar dan menulis. Nah, dalam konteks yang berbeda, terdapat beragam strategi pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan untuk siswa ABK dengan gangguan pendengaran atau yang disebut tunarungu, seperti strategi deduktif, induktif, heuristik, ekspositori, klasikal, dan kooperatif. Nah, kehadiran guru pendamping ini atau yang disebut shadow teacher itu dapat memberikan model gambaran, kemudian itu dipahami oleh siswanya. Nah, dalam konteks pendidikan inklusi itu, tingkat kreativitasnya itu pembelajaran yang ditunjukkan oleh guru sangat dipengaruhi oleh keberadaan siswa ABK-nya di dalam kelas. Dikutip Sukina 2010 dan Grenier dan kawan-kawan 2005. Nah, guru pada dasarnya itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan prinsip pendidikan inklusi yang memiliki keterampilan dalam mengatur kelas. Nah, karena pemahaman siswa pada tingkat sekolah dasar itu membutuhkan contoh yang konkret, nah, guru itu diharapkan mampu berinteraksi dengan siswa untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Nah, lalu penggunaan media pembelajaran puzzle itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan logika siswanya. Nah, sebagai contoh, penggunaan puzzle lantai yang berisi gambar binatang. Nah, contohnya seperti burung. Nah, dapat dilihat pada layar videonya ya. Di layar videonya seperti ini gambar contoh puzzle-nya. Nah, lalu penggunaan puzzle lantai yang berisi gambar binatang seperti burung ini dapat membantu siswa dalam menentukan lokasi organ tubuh binatang tersebut. Nah, pengetahuan ini tentunya didasarkan pada pemahaman logis tentang bentuk keseluruhan burungnya.
Nah, dalam tahap awal pengenalan itu, permainan puzzle itu menjadi sebuah aktivitas bagi peserta didik yang bertujuan untuk menyusun puzzle tanpa bantuan petunjuk. Nah, melalui contoh dan arahan, mereka itu dapat meningkatkan aspek kognitif ya dengan menyusun puzzle sesuai dengan bentuk, warna, posisi masing-masing bagian. Kutip Asyar 2011. Nah, saat bermain itu diharapkan peserta didik dapat memperhatikan dimensi, warna, dan bentuk yang berbeda dari setiap bagian puzzle-nya. Nah, pemanfaatan media pembelajaran yang ramah bagi siswa ABK merupakan bukti dari pemahaman yang mendalam dari guru terhadap prinsip strategi pembelajaran yang inovatif, strategi pembelajaran yang sesuai tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswanya, tetapi juga responsif terhadap dinamika di dalam kelas. Nah, contohnya puzzle-nya seperti di layar ya, dapat dilihat contohnya seperti ini juga. Nah, tinjauan dari kegiatan peserta didik itu, pembelajaran yang kreatif adalah pembelajaran yang memberi kesempatan bagi peserta didiknya untuk merancang, membuat, serta berkreasi. Nah, pembelajaran yang kreatif menuntut guru dalam mengembangkan kegiatan belajar yang beragam untuk peserta didik. Dikutip Selkrik dan Kemi 2017, Nur 2002. Nah, pada bagian kesimpulannya itu secara konseptual ABK dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ABK yang kondisinya sementara, lalu yang kedua ABK yang kondisinya permanen. Nah, karakteristik umum ABK seringkali itu terkait dengan tingkat perkembangan fungsionalnya, termasuk sensor motorik, kognitif, bahasa, keterampilan pribadi, konsep diri, interaksi sosial, dan kreativitas. Nah, pembelajaran bagi siswa ABK terutama di sekolah dasar itu tidak hanya menekankan pada pengembangan keterampilan motorik, tetapi juga pada kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, dengan menerapkan strategi pembelajaran yang kreatif, itu guru dapat meningkatkan penggunaan tujuan, materi pembelajaran, media, metode, evaluasi, dan lingkungan belajar siswanya. Nah, lalu beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk siswa ABK di sekolah dasar itu termasuk remedial teaching, serta strategi deduktif, induktif, heuristik, ekspositori, klasifikal, kooperatif, dan perubahan perilaku. Nah, guru diharapkan dapat mengoptimalkan prinsip pendidikan inklusi dengan kemampuan dalam mengolah kelasnya. Nah, untuk mendukung kebutuhan ini, lalu guru itu disarankan untuk mengeksplorasi media pembelajarannya yang ramah bagi siswa ABK. Nah, seperti puzzle contohnya yang ramah pada media pembelajaran. Nah, dengan demikian, pembelajaran yang tercipta dapat meningkatkan partisipasi antara siswa. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.